wabarakatuh. Saya hari ini guru pendamping, pengasuh pendamping observasi ke MTSN 5 dengan tujuan agenda hari ini adalah yang pertama yaitu observasi BK, bimbingan konseling. Yang kedua observasi guru bahasa Indonesia, kemudian guru matematik, kemudian rencana juga akan mengobservasi bendahara pos. Dia ada 4 agenda, cuma yang bisa kita laksanakan hari ini yang 3 ya, BK, guru bahasa Indonesia dan matematik. Tapi alhamdulillah itu sudah banyak capaiannya karena kesibukan madrasah yang banyak hari ini, yaitu juga terima rapor. Saya juga sempat melihat orang tua datang ke madrasah untuk menerima rapor anak, juga sempat wawancara dengan orang tua sebentar tadi, itu juga jadi masukan nanti. Kemudian saya pertama ke ruang BK yang saya lihat memang rekomendasinya itu untuk standar ruangan masih belum sesuai dengan standar, masih ruangan kecil gitu kan, dan letaknya di sudut. Guru P3K ada 2 orang ya, guru PNS alhamdulillah ada 5 dari BK ya, cuma yang perlu diperhatikan memang letak ruang BK dan kenyamanan di ruang BK. Juga saya melihat dari program, kemudian tanya jawab dengan guru BK. Kebetulan guru BK-nya juga ketua NGMP di Kota Padang. Ini kita punya aset. Kalau udah jadi ketua itu aset SDM-nya bagus. Ketika saya tanya jawab, beliau itu memang punya inovasi, kemudian punya cakrawala berpikir. Nggak salah, kebetulan memang guru ketua NGMP. Tinggal kita madrasah memfasilitasi lagi. Jadi masalah SDM udah bagus. Kita punya di BK itu ketua NGMP-nya. Kemudian guru-gurunya juga sudah sertifikasi, sudah P3K. Jadi sudah bisa kita genjot dan kita tagih lah kerjanya. Nah itu saja mungkin rekomendasi untuk BK, untuk manajemen. Cuma manajemen mungkin masih memprioritaskan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang saya dapati madrasah sedang membuat kolam ikan. Jadi untuk memenuhi kewirausahaan, ya mungkin kewirausahaan belum terpenuhi. Jadi dengan kolam ikan tersebut, kata beliau, nanti akan bisa menghasilkan ikan ya. Kebetulan Kuranji juga daerahnya daerah air, jadi memang sesuai gitu. Juga dengan tempat yang tersedia, lokasinya sesuai karena kita punya lahan yang luas. Jadi cocok kewirausahaan itu. Mungkin itu bisa dilanjutkan dengan pembiayaan yang bisa memungkinkan untuk mengadakannya. Nah kemudian saya langsung menuju ke bahasa Indonesia. Kenapa? Hasil dari rapor ANBK MTSN 5 tahun 2025 untuk numerasi nilainya 93. Nah, jadi 93 itu luar biasa, 90 aja luar biasa sekali. Jadi saya ingin tahu dengan guru-guru bagaimana cara beliau ini membelajarkan siswa. Kenapa? Literasi ini yang susah sekarang. Rata-rata itu banyak yang merah. Kemudian hasil PISA juga mengatakan literasi kita Indonesia yang rendah. Ternyata hasil survei ANBK MTSN 5 93 itu hasilnya papan atas gitu di peringkat nasional. Jadi saya pengen tahu kenapa ya bisa gitu kan. Dan setelah saya tanya jawab dengan guru, ternyata memang guru-guru sudah membelajarkan siswa dengan beragam teks. Jadi nggak hanya teksnya di teks di LKS yang ada atau buku yang ada di sekolah saja, tapi guru-guru sudah membelajarkan siswa dengan teks-teks yang beragam dari sumber internet, dari sumber-sumber belajar yang lain, dengan menugaskan anak ketika membelajarkan siswa dengan berbeda-beda teks. Nah, kemudian juga punya SDM yang bagus dari guru-guru kita ini. Saya wawancarai itu Ibu Erlin ya. Ibu Adel itu Ibu Erlin itu Bu Elin itu orangnya kecil mungil dan tamatan PNS langsung diangkat. Berarti lulusan terbaik gitu. Dengan IPK-nya luar biasa 3,8. Jadi enggak salah. Ketika saya tanya jawab juga jawaban beliau membelajarkan anak seperti itu dengan beragam teks. Jadi guru tidak hanya monoton dengan teks yang ada di LKS dan yang ada di sekolah. Ini luar biasa juga. Ada ibu yang menulis buku yang Bu. Iya.
Elvia sama Bu Marneti. Ya, yang penulis buku, ternyata beliau juga akan membekali anak dengan membuat buku nanti, buku puisi katanya. Jadi kita menemukan guru-guru bahasa Indonesia yang punya kompetensi dan punya SDM yang luar biasa dan punya kemauan membelajarkan anak yang besar. Nah, ternyata ketemulah jawabannya oleh saya kenapa tinggi. Dari cara beliau memaparkan tadi bahwa cara membelajarkan dengan beragam teks, dengan motivasi beliau memaparkan buku, dan saya cuma hanya menambahkan saja sebagai pendamping untuk novel, yaitu kalau dapat dibikin tugas proyek untuk anak, dibikin jurnal. Mungkin di novel mungkin yang saya tambahkan bagaimana anak bisa satu semester itu baca novel dengan tugas proyek, dengan bikin jurnal. Sudah saya berikan tadi, cuma menambah saja. Dan Ibu Adel juga seorang instruktur APMI, jadi SDM bahasa Indonesia ini luar biasa. Motivasi beliau juga bisa, baik yang senior maupun yang junior. Kemudian saya lihat juga antara para guru ini kolaborasinya bagus, cara komunikasinya bagus, responnya bagus. Nah, mungkin di sinilah nilainya mungkin anak kenapa bisa seperti itu nampak dari karakter gurunya, kemudian motivasi gurunya. Nah, dengan bertatap muka ini saya menemukan hal tersebut jawabannya. Jadi tidak hanya jawaban dari survei, juga saya sudah observasi kepada guru-guru. Oke, terima kasih kepada para guru MTs N5. Kemudian kita masuk ke numerasi. Nah, di numerasi ternyata peringkat nasional juga peringkat 1, alhamdulillah. Cuma yang namanya numerasi yang berhubungan dengan kali-kali, yang lebih kalis itu lebih berat daripada literasi. Memang turun dari bahasa Indonesia itu cuma bisa mencapai angka 6, ada yang 7. Yang rendah itu cuma geometri. Ketika kita tanya geometri kenapa? Oh, rupanya anak-anak memang tentang hitung kali-kali kurang. Masalah ruang bangun. Nah, coba kita beri rekomendasi bagaimana Bapak Ibu ini memberikan konsep ruang bangun itu betul-betul di dunia nyata, betul-betul membaca karakteristik anak dengan melibatkan mereka dengan kehidupan sehari, dengan motorik mereka. Kalau menghitung ya dibawa dia tangannya itu bekerja gitu, mengukur, dilibatkan tangannya itu mengukur gitu. Mungkin itu saran saya, karena tipe belajar dan gaya belajar anak itu berbeda-beda. Tapi kebanyakan mungkin anak kinestetik yang ditemukan sehingga anak pas. Mungkin itu saja rekomendasi. Jadi kalau masalah gambar media mungkin sudah ada punya madrasah, tapi libatkan anak itu dalam hitung dan mengukur itu dengan kontekstual. Itu aja mungkin. Jadi kelihatan guru-guru pada senang, nggak ada hal-hal yang ganjil dilihat, ya, senang untuk berinteraksi, berkomunikasi. Dan saya mengharapkan kelanjutan follow up-nya, terus kita follow up sampai setinggi-tingginya para guru ini, sampai potensi guru ini betul maksimal, potensi anak juga akan maksimal. Jadi hasil dari para guru ini akan bermuara kepada hasil anak. Mutu guru adalah mutu siswa, mutu siswa adalah mutu madrasah adalah mutu Indonesia. Dan ini tidak terlepas dari manajemen yang kuat, yang saling bekerja sama, saling tidak ada gap ya, guru mungkin tidak terlalu banyak gap, antara manajemen juga tidak punya gap, semuanya adalah teman sejawat. Mungkin itu yang saya rasa ya. Mudah-mudahan apa yang prasangka saya ini tidak meleset gitu, bahwa kompetensi yang paling penting itu memang kompetensi guru pedagogiknya ya, kemudian kepribadiannya yang ayomi, yang meneladani dan ramah kepada anak. Semua akan dilanjutkan dengan manajemen yang distribusi kerjanya nanti akan lebih bagus lagi, karena hasil dari survei guru juga menyatakan bahwa pembagian tugas guru jangan terlalu banyak. Nah, mungkin yang akan dikurangi sedikit, mungkin sedikit itu aja. Mungkin kalau yang lainnya sudah mantap, antara komunikasi dengan manajemennya sudah bagus, tidak ada gap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.